Kita akan belajar, saudaraku, firman Tuhan, dan judul yang kita akan sama-sama renungkan pada pagi hari ini adalah warisan. Di dalam bahasa Inggrisnya ada inheritance, tapi juga ada legacy. Kalau inheritance itu lebih cenderung ke harta benda, warisan harta benda. Tapi kalau legacy itu lebih luas, saudaraku ya, menyangkut hal-hal yang non-material juga. Jadi kita akan belajar tentang, sebentar saudara, ini kok catatan saya belum ketemu, ya. Saudara pernah dengar pepatah atau peribahasa yang berbunyi gajah mati meninggalkan apa saudara? Gading ya. Kalau harimau mati meninggalkan belang. Kok bukan kulit ya, kok belang ya. Jadi peribahasa itu punya arti, punya makna, saudara. Saya coba catat di sini. Jadi maknanya gajah mati meninggalkan gading itu artinya sesuatu yang berharga. Kita semua tahu ya bahwa gading adalah benda yang langka, yang berharga nilainya. Sementara harimau mati meninggalkan belang. Belang itu lebih ke arah corak warna-warna yang ada di tubuh dari harimau tersebut. Kemudian peribahasa itu dilanjutkan dengan kalimat manusia mati meninggalkan nama, saudaraku. Ya, ini bicara tentang warisan, legacy, saudara. Nah, firman Tuhan rupa-rupanya juga membahas tentang warisan ini. Dalam Amsal 13 ayat yang ke-22 dikatakan yang A saja saudaraku ya, orang baik meninggalkan warisan, saya tambahi ya, warisan yang baik bagi anak cucunya. Anak cucu di sini bukan hanya anak cucu kandung, tetapi orang-orang yang menjadi generasi berikut yang bersangkut paut dengan dirinya. Jadi legacy atau warisan di dalam firman Tuhan itu ada pelajarannya, saudaraku. Yaitu kita ini suatu saat akan selesai dengan kehidupan sementara. Tapi pertanyaannya, legacy apa yang saudara turunkan, berikan kepada generasi berikut? Ini sesuatu yang perlu kita renungkan, saudaraku. Ya, next. Ada dua macam warisan, saudara. Tadi saya singgung bahwa warisan yang material, ya itu nggak usah dibicarakan ya, nggak usah dibahas. Kita semua tahu harta benda, uang, aset, itu semua adalah warisan material. Kalau orang kaya pasti dia mewariskan akan harta benda kepada anak cucunya. Itu so pasti. Itu bisa dilihat, saudaraku. Tetapi saya akan membahas yang non-material. Karena yang non-material ini ternyata jauh lebih berharga dibanding dengan yang material. Kenapa demikian? Ya, saudara, sejarah mencatat. Kalau ada orang-orang yang berpikiran bahwa warisan yang terpenting untuk anak cucuku itu adalah uang, adalah kekayaan, adalah harta, adalah aset. Ya memang itu tidak jelek dan itu juga penting, saudaraku ya. Tapi bukan yang terpenting. Itu baik tapi bukan yang terbaik, saudaraku. Saudara pernah membaca riwayat Oei Tiong Ham? Nah itu orang Semarang loh, saudara. Ya, Oei Tiong Ham itu lahir 1866, meninggal 1924 zaman Belanda, saudaraku. Estimasi kekayaan pada puncak kejayaan
menir Witiongsham ini, saudaraku, itu sekitar 7 miliar dolar, hitung sendiri saudaraku. Dia disebut orang terkaya di Asia Tenggara pada zamannya. Nah, ketika saya coba lacak datanya, apakah kekayaan yang ada pada seorang Witiongsham itu akan bertahan secara turun-temurun sehingga keturunannya semua itu benar-benar menikmati dan kekayaannya itu terus bertambah? Ternyata tidak, saudaraku. Tapi justru semakin merosot dan semakin hilang, semakin habis. Ya memang cerita tentang Witiongsham ini kurang sedap, saudara. Ini nggak tahu dia dari Tiongkok sana punya budaya seperti apa. Istrinya 8, saudara. Nah, anaknya banyak, cucunya banyak, dan satu kali ketika Witiongsham meninggal dunia terjadi ya biasa ya, perebutan harta dari anak-anak istri pertama, istri kedua dan sebagainya. Saudara bisa lacak akan riwayat dari putra-putri Witiongsham ini. Tapi yang jelas saya merenung, saudaraku, bahwa warisan harta benda itu tidak kekal. Beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani sebuah gereja di Surabaya, tampil seorang pemuda, seorang dokter muda yang bersaksi bahwa dia ditangkap Tuhan, kemudian dia menjadi anak Tuhan, dia menceritakan bagaimana dia ditolong oleh Tuhan di dalam praktek kedokterannya. Tapi dia juga menceritakan tentang asal-usul dirinya. Dia bilang, saudara, saya ini adalah buyut atau cicit dari Witiongsham. Entah dari istri yang keberapa. Tapi saudara jangan pikir saya ini turunan orang terkaya pada zamannya, terkaya di Asia Tenggara pada zamannya, kemudian saya ini kaya raya. Enggak sama sekali. Untuk sekolah kedokteran ini saya berjuang habis-habisan. Orang tua saya berjuang habis-habisan. Kok bisa gitu, saudaraku? Ini keturunan Witiongsham mestinya kan ya sejelek-jeleknya masih lumayan kan begitu. Ternyata dia tidak demikian. Jadi kesimpulannya apa, saudaraku? Yang material itu nanti akan lenyap. Tetapi yang non material itu kekal sifatnya. Jadi pikirkan, saudaraku, bahwa kita ini menjalani kehidupan seperti gajah, apakah ada gading yang akan kita tinggalkan pada generasi berikut. Seperti harimau, apakah belangnya itu berharga? Atau belangnya itu ya gambaran dari hidung belang misalnya gitu ya, itu kan memalukan, saudaraku. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti menjadi kenangan. Kenangan baik atau kenangan buruk. Kenangan yang indah atau kenangan yang memalukan. Yang dibanggakan atau yang memalukan. Saudara, kita pasti akan selesai. Gajah aja mati. Harimau yang perkasa itu pun juga akan mati. Tapi masalahnya, kalau kita sudah selesai, bagaimanakah warisan kita pada anak cucu kita? Seseorang tidak hidup selamanya, tetapi apa yang ia lakukan selama hidup akan dikenang oleh orang lain. Oleh generasi berikutnya. Karena itu penting bagi manusia untuk menjaga nama baik. Dan melakukan hal-hal yang positif yang akan dikenang dengan hormat setelah dia tiada. Jadi jangan hidup hanya untuk diri sendiri, saudaraku. Jangan nuruti hawa nafsu sesaat.
Karena apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu akan ada di dalam kenangan anak cucu kita. Nah, di situ saya catat, saudaraku, yang non material itu yang ada yang rohani, ada yang jiwani. Kalau yang material itu jasmani semua, saudaraku. Tapi yang non material itu, yang rohani, paling penting apakah kita menurunkan, mewariskan takut akan Tuhan, kasih akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Hidup benar, hidup suci, hidup kudus, itu yang kita wariskan kepada anak cucu. Itu ada tercakup di dalam takut akan Tuhan itu, saudaraku. Ataukah sebaliknya, hidup sembrono, hidup mengumbar hawa nafsu, tidak peduli, dan ketika mati dikenang oleh anak cucu. Saya kadang-kadang ya mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang mereka menceritakan, ya papa saya itu penjudi, papa saya itu peminum, papa saya itu pemabuk, nggak pernah kerja, kerjaannya adalah bikin onar. Kerjaan dari papa saya itu cuman mukuli mama. Kerjaannya main perempuan di sana sini. Punya keturunan dari anak-anak haram, dari wanita-wanita simpanannya. Apakah kenangan seperti itu yang akan diwariskan oleh orang tua? Saudaraku, kita sudah dalam Kristus, kita sudah di dalam Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Biar buah pertobatan itu nyata, dilihat, didengar, disaksikan oleh anak cucu kita, oleh generasi di bawah kita. Takut akan Tuhan, yang rohani ini yang terutama, saudaraku. Kemudian yang jiwani, saudaraku, ada orang tua yang bilang begini, papa, mama nggak bisa kasih kamu warisan uang, tapi bisa kasih kamu pendidikan yang baik. Benar, orang tuanya kerja banting tulang, siang malam kerja, berhemat-hemat supaya bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolah tinggi dan lulus dan punya pendidikan yang baik. Sehingga kehidupan dari anak-anaknya bisa berubah. Orang tuanya sederhana, anak-anaknya berhasil karena punya pendidikan yang baik. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi orang-orang yang punya jabatan tinggi di perusahaan-perusahaan ataupun di mana saja. Saudara, kalau nanti ada kesempatan saya akan tunjukkan daftar dari keturunan orang benar yang diselidiki, ya. Ini keturunan yang diselidiki itu keturunannya Jonathan Edwards sampai beberapa generasi itu diteliti betul-betul, disurvei betul-betul, dibandingkan dengan keturunan orang fasik. Max Jukes itu namanya, M-A-X-J-U Jukes. X ya, Jukes, itu orang ateis yang menghujat Tuhan, yang menyatakan bahwa Tuhan itu enggak ada, dia hidup sembrono, istrinya juga sama, penghujat Tuhan, keturunannya seperti apa, sementara Jonathan Edwards, keturunannya seperti apa, itu langit dan bumi, saudaraku. Sedikit saya bacakan ya. Ini saya punya catatannya sih. Jadi keturunan orang benar itu memang luar biasa, saudaraku. Max Jukes, seorang ateis, ini abad 18, sama dengan Jonathan Edwards. Kalau Jonathan Edwards kan hamba Tuhan ya, yang dipakai Tuhan pada masa
Great Awakening di Amerika. Kalau Max Jukes ini dikatakan bahwa keturunannya tidak satu pun memiliki kontribusi positif bagi masyarakat. 440 orang hidup hura-hura, pesta pora, 310 orang menjadi gelandangan dan pengemis, 190 orang jadi pelacur, 130 orang jadi narapidana, 100 orang jadi pemabuk, 60 orang jadi pencuri, 55 orang jadi korban pelecehan seks. Jadi juga kena jadi korban juga karena hidupnya kacau. Kemudian 7 orang jadi pembunuh. Itu Max Jukes. Merugikan negara bagian dihitung-hitung sampai jutaan dolar. Jadi nggak ada kontribusi yang positif bagi negara. Sementara Jonathan Edwards, saudaraku, dan Sarah Edwards, orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, warisannya sampai pada generasi keberapa di bawah, 300 orang menjadi hamba-hamba Tuhan. Dulu kita pernah kenal ya, ada seorang hamba Tuhan yang pernah tinggal di Boyolali, kemudian pindah Semarang, namanya Bapak Phil Edwards. Itu temannya Pak Hani, Bu Tuti, temannya Pak Paulus Yosifia. Ya teman saya juga, pernah khotbah di sini juga. Ini keturunannya Jonathan Edwards, saudaraku. Namanya Phil Edwards, Edwards-nya masih dipakai. 300 orang jadi hamba Tuhan, 120 orang jadi profesor, orang pinter saudaraku karena warisan. 110 orang jadi pengacara. Saudara, pengacara itu bukan pengangguran banyak acara. Kalau pengacara di sana terhormat saudaraku, ahli hukum. Lebih dari 60 orang jadi dokter. Lebih dari 60 orang jadi penulis buku-buku bermutu. 30 orang jadi hakim. 14 orang jadi rektor universitas. Banyak yang menjadi pemilik pabrik-pabrik besar di Amerika. 14 orang jadi rektor, 3 orang menjadi anggota kongres, 1 orang pernah jadi wapres Amerika Serikat. Loh saudaraku, mencolok mata. Jadi warisan yang non material itu hasilnya luar biasa sampai ke anak cucu. Pendidikan, nama baik, itu semua diwariskan. Ya, ini adalah janji bagi keturunan orang benar. Nah, kita lihat saudaraku, next. Di dalam Alkitab ada Raja Uzia, ya. Raja Uzia. Uzia, ini saya bacakan aja ya dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5. Uzia berumur 16 tahun waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi Raja Yehuda yang masa pemerintahannya panjang dan sangat panjang, ini salah satunya Raja Uzia. Kemudian yang menarik disebutkan nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat. Nah, kata tepat itu perlu digarisbawahi. Tepat, artinya apa? Anak itu niru. Tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Nah, ada satu nama lagi, Zakaria, ini seorang imam, dia pembimbing rohani. Jadi peran-peran ini ya, peran-peran dari nama-nama yang disebut itu nanti kita akan bedah, saudaraku, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi takut akan Tuhan itu diajarkan. Nanti saya akan jelaskan, saudaraku. Allah membuat dan selama ia mencari Tuhan, ini rahasia saudaraku ya, rahasia kesuksesan. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya, katakan sama-sama, berhasil. Saudaraku, saudara mau berhasil? Cari Tuhan, saudara. Tapi untuk seorang anak, dia menjadi seorang yang mencari Tuhan, itu butuh panutan, butuh teladan.
Ya, kita bedah ya, next ya saudaraku ya. Coba kita lihat di sebelah ini saudaraku, ada Yeholia nama ibu. Itu peran ibu penting sekali saudaraku. Ibu yang mendidik anak, mengajar anak, memberitahu anak mana benar, mana salah, takut Tuhan, mengajar berdoa, itu perannya sangat-sangat besar. Peran nenek juga loh saudara, ya. Jadi ada orang yang ibunya sibuk kerja, dia dekat dengan neneknya, neneknya seorang yang cinta Tuhan, seorang yang takut Tuhan. Saya sering membaca akan buku-buku rohani di mana ada seorang hamba Tuhan yang menceritakan bahwa saya bisa jadi hamba Tuhan ini karena melihat nenek. Bagaimana nenek itu kalau membaca, Oma itu kalau membaca Alkitab begitu asyik, kalau berdoa berjam-jam, mendoakan saya, dan itu melekat dalam hatiku sejak aku kecil. Sehingga aku sekarang jadi hamba Tuhan seperti ini. Itu adalah warisan dari nenek. Ada juga yang dari ibu, ya. Saudara, mestinya nggak asing dengan nama John Wesley, ya. John Wesley, tokoh gereja Metodis, pendiri dari gerakan Metodis. John Wesley itu punya ibu yang sangat cinta Tuhan, yang mewariskan akan takut akan Tuhan. Ibunya, kalau nggak salah namanya Susanna Wesley. Ayahnya memang pendeta, tapi ibunya itu seorang yang mendidik anak. Padahal anaknya ada 14 saudaraku, 14 atau 18 gitu. Wakeh banget saudara anaknya. Saudara nanti cek di ChatGPT nanti ketemu, ya, John Wesley. Nah, nama ibu itu, Yeholia itu menunjukkan peran seorang ibu. Anda yang jadi ibu atau jadi nenek, ingat nanti ketika Anda selesai dengan tugas di bumi, Anda sudah bersama Tuhan, adakah gading kekudusan dan takut akan Tuhan diwariskan pada anak cucu kita? Adakah belang yang indah, bukan belang kacau saudaraku, belang yang indah seperti harimau meninggalkan belang, itu yang diwarisi oleh anak cucu kita? Ini pertanyaan pada diri kita. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri saudara, jangan hidup hanya ngumbar hawa, ngumbar hawa nafsu, aku maunya gini-gini. Ngapain kamu ngurusin aku? Saudaraku, jadi orang tua harus bijak, harus takut akan Tuhan. Minta Roh Kudus menguasai dan memimpin hidup kita. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. Nah saudaraku, peran ayah sedikit beda dengan peran ibu. Ibu dekat dengan anak, terutama ketika masih kecil. Anak perempuan dekat dengan mamahnya itu biasa. Tapi sesungguhnya anak perempuan itu punya first love, cinta pertama, yaitu bapaknya. Sering ada peribahasa katakan bahwa ayah adalah cinta pertama dari anak perempuannya. Jadi kalau jadi ayah, punya anak perempuan, saudaraku, jaga hidupmu. Karena Anda akan dilihat oleh anak perempuan. Jangan kecewakan anak perempuanmu. Demikian anak laki-laki. Ayah adalah hero, pahlawan bagi anak laki-laki. Bagi anak perempuan dia adalah kekasih pertama. Sampai-sampai ada anak perempuan yang masih remaja ditanya, kamu besok kalau punya pacar, punya calon suami, aku mau yang seperti papa. Itu anak perempuan yang sangat mengagumi ayahnya. Itu kalau dikecewakan hancur saudaraku. Sementara anak laki-laki dia ingin jadi seperti bapaknya karena bapaknya adalah hero. Buat dia bapak itu pahlawan.
keteladanan dari seorang ayah berbicara jauh lebih kuat dari nasihat-nasihat yang panjang lebar semalam suntuk. Ayah yang takut Tuhan, ayah yang hidup benar, ayah yang punya prinsip-prinsip Alkitabiah, otomatis akan dilihat oleh anak-anak. Dan itulah yang menjadi warisan. Anak yang melihat bapak yang suka mukul ibu, bapak yang suka maki-maki ibu, mau menang sendiri. Itu melukai hati anak. Tapi setan masuk, saudaraku. Dia nggak suka sama bapaknya, nanti dia dewasa, dia memperlakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan bapak kepada ibu, kepada istrinya. Itu sudah sering saya lihat, saudara. Warisan yang buruk itu akan menjadi kutuk keturunan. Anak secara otomatis akan meniru apa yang dilakukan ayahnya. Otomatis, saudara. Makanya tadi saya katakan, ada anak pikirannya benci dengan apa yang ayah lakukan terhadap ibu. Tapi dia sendiri melakukan hal yang sama terhadap istrinya. KDRT, dia juga KDRT. Tapi saudaraku, kalau kita tadi nyanyi ya, sebelum perjamuan kudus kita nyanyi, oleh kuasa darahmu, Tuhan itu menjadikan kita manusia baru. Jadi jangan khawatir bahwa tidak ada harapan bagi anak-anak yang orang tuanya rusak. Kita diadopsi oleh Bapa Surgawi. Kita bisa diubahkan meskipun harus melalui proses kesembuhan batin. Harus melalui proses kelepasan. Kita melepas pengampunan kepada ayah yang hidupnya kacau, nggak benar dan sebagainya. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa ayah merupakan pahlawan pujaan anak laki-laki dan kekasih pertama dari anak perempuan. Kemudian, takut akan Allah itu perlu diajarkan. Nah, ini yang ketiga. Peran dari pembimbing rohani, saudaraku. Pembimbing rohani ini perlu mengajarkan takut akan Tuhan. Jadi 3 peran ini, saudara, ini kerjasama, ini 3 kaki. Saudara tahu ya, tripod itu 3 kaki, itu yang bisa membuat sebuah kamera itu berdiri. Jangan dicopot satu, jatuh, saudaraku. Ada yang berkata bahwa, ya serahkan saja pada gereja, serahkan pada pembimbing rohani, nanti kan jadi baik. Sementara ayah ibu nggak mau ngurusi anak, nggak mau didik anak. Tapi ada juga yang berkata, yang penting keluarga, gereja jangan diharapkan. Itu juga salah, saudaraku. Jadi baik Sakaria, baik Amasya, baik Yeholia, 3-tiganya harus kerjasama untuk memberikan warisan kepada anak cucu. Nah, kita lihat saudara, next. Ini Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 ini bagus sekali ya. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dimulai dengan kalimat pujian pada Tuhan yaitu haleluya. Ya mari, 1, 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Sedikit dikupas saudaraku ya. Sedikit dikupas, cepat saja. Pertama ayat 1. Takut akan Tuhan itu membawa kebahagiaan, saudara. Dan kebahagiaan yang dari Tuhan itu sifatnya abadi, kekal. Tapi orang yang gak takut Tuhan, mungkin dia bilang happy, tapi bukan kebahagiaan yang dari Tuhan. Sesaat dia bisa bilang happy,
kemudian hancur. Itulah yang terjadi dari orang yang tidak takut Tuhan, orang fasik. Siapakah orang yang takut Tuhan? Suka kepada segala perintahnya. Suka merenungkan firman dan berkata, Tuhan, tolong aku untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan menjadi penentang-penentang firman. Yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Kata perkasa itu gibor, saudaraku ya. Kita kenal kata El Gibor, Allah perkasa. Dahsyat, gagah, perkasa, pahlawan. Saudaraku mau jadikan anak Anda, cucu Anda perkasa, perkasa di mata Tuhan tentunya dan di mata manusia, itu caranya takutlah akan Tuhan dan ajarkanlah takut akan Tuhan dan cintai akan segala perintahnya itu kepada anak-anak Anda, cucu-cucu Anda. Itu angkatan orang benar yang diberkati, saudaraku. Kalau Tuhan sudah berfirman diberkati, itu ada kasih karunia yang melekat. Sementara situasi, kondisi tidak baik, kebaikan Tuhan menyertai, itu orang diberkati, saudaraku. Ini ekonomi nggak bagus, ini 2025 ekonominya gelap, susah. Orang yang diberkati akan tetap hidup, saudaraku. Akan ada jalan bagi mereka-mereka yang punya sang jalan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, saudaraku. Urusan-urusan materi, urusan jasmani, saudara, pasti Tuhan akan mencukupi. Tetapi yang menjadi garis bawah, yang harus digarisbawahi, itu yang warna kuning, yang ketiga. Coba kita baca sama-sama yang ketiga ya, ayat 3-nya. 1, 2, 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, amin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi untuk apa ada harta, kekayaan di rumahnya? Supaya kebajikan, kebaikan, kasih itu boleh mengalir kepada semua orang yang melihatnya. Semua orang yang dekat dengan mereka. Ada kasih, ada kebaikan, ada kebajikan yang melekat dalam dirinya dan itu mengalir keluar. Karena dia diberkati Tuhan. Ya, saudaraku, next kita lihat. Sekarang kita lihat bukan saja yang berhasil tapi yang gagal. Contoh negatif di dalam perjanjian lama yaitu kegagalan dari orang-orang yang menjadi tokoh Alkitab. Yang pertama kita belajar dari Imam Eli. Imam Eli ini seorang hakim yang memimpin Israel, dia sekaligus seorang imam pada zamannya. Dialah yang membimbing akan Samuel. Dia bisa membimbing Samuel, sejak kecil Samuel itu dibesarkan sama Eli dan Samuel jadi orang benar, tetapi terhadap anak kandungnya yaitu Hofni dan Pinehas, dia gagal, saudaraku. Dia gagal mendidik akan putra-putranya itu. Sehingga Hofni dan Pinehas menjadi anak imam, kalau sekarang ya anak pendeta yang bejijat, saudaraku. Tahu ya, anak pendeta yang hidupnya kacau balau. Rusak, saudara. Kenapa? Karena enggak pernah dididik. Nah, inilah kegagalan dari Imam Eli. Kita baca ya, 1, 2, 3. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saudaraku, ini fenomena. Di zaman sekarang, saudaraku, ini fenomena juga. Ada gereja di mana hamba-hamba Tuhan, pendeta, pemimpin jemaat yang matanya itu tertuju pada harta,
loba, memandang dengan loba. Dengan apa itu? Dengan rakus terhadap korban. Nah, kalau gereja awal itu kan biasanya persepuluhan itu kan masuk ke pendeta karena mereka baru merintis kan. Baru merintis supaya pendetanya bisa hidup, persepuluhannya diambil pendeta. Kan biasanya gitu ya gereja-gereja. Di sini enggak loh saudaraku, persepuluhan itu masuk ke kas gereja, jadi bukan masuk ke kasnya Om Hin, bukan. Tapi itu gitu. Nah, waktu gereja masih kecil enggak terasa. Tapi ketika gereja mulai jadi besar, jemaat diberkati, persepuluhannya masuk kepada hamba Tuhannya. Kemudian menjadi serakahlah si hamba Tuhan ini. Dia menjadi kaya raya, dia menjadi semakin menumpuk akan kekayaan, dan itulah gambaran dari Imam Eli. Dikatakan sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari persembahan umat Tuhan. Dan memang secara harafiah Imam Eli itu badannya jadi gendut saudaraku. Makanya saya kalau ngomong sama Pak Freddy, kamu jangan jadi Imam Eli loh, makin lama makin gemuk itu ya. Ini arti rohani saudaraku. Dia ngurusi diri sendiri, urusan jasmani, urusan sementara. Loba dengan persembahan umat. Memperkaya diri. Diberkati nggak salah saudaraku, tapi caranya yang benar. Dan kalau itu menguasai seorang hamba Tuhan, akibatnya apa? Hancur saudaraku. Ikabod, itulah riwayat dari Imam Eli. Ikabod itu apa? Telah lenyap kemuliaan Israel. Nanti dalam kisahnya kalau saudara baca, dua putranya mati dalam peperangan. Imam Eli yang sudah gemuk mendengar berita itu enggak tahan saudaraku, syok, sakit jantung, langsung jatuh dari kursinya, lehernya patah, mati seketika. Itu akhir hidup saudaraku. Karena dia kegemukan, arti rohani saudaraku ya. Ngurusi diri sendiri. Tapi ada satu yang saya perlu sampaikan dalam konteks bagaimana warisan dari Imam Eli kepada anak kandungnya sendiri. Rusak anak kandungnya karena apa? Enggak pernah dinasehati. Dikatakan engkau menghormati anakmu lebih daripadaku. Saudaraku, kata menghormati, honor, itu kan mestinya kita ini menghormati Tuhan lebih dari menghormati siapapun, betul ya? Tapi ini anak-anak hatinya itu cenderung pada anak-anak. Pokoknya kalau itu anakku itu nggak mungkin salah, nggak bisa dipersalahkan, dibela terus. Udah kacau hidupnya, udah rusak, udah berbuat jahat, tetap dibela karena anak. Tuhan murka, saudaraku. Engkau lebih cenderung pada anakmu daripada kepada kebenaran. Engkau bukan mengabdi kepadaku, tapi kamu mengabdi kepada anakmu. Ini saudaraku yang perlu kita ingat. Jangan main-main. Ini peristiwa, ini kegagalan hamba Tuhan. Nah sementara kalau saudara tanya, kok dia berhasil dengan Samuel? Nanti saya akan tunjukkan saudaraku. Samuel ini spesial, special case. Dia memang orang yang dipilih Tuhan. Ada rencana Tuhan khusus. Sehingga meskipun Samuel ini hidup bersama dengan dua kakak yang suka main perempuan di halaman rumah Tuhan. Dikatakan mereka memperkosa perempuan ya, berzina dengan perempuan di halaman rumah Tuhan, dia tidak terpengaruh. Karena ada perlindungan Tuhan. Ini special case. Samuel ini special case, saudaraku. Tapi apakah meskipun dia sendiri tidak tercemar karena ada perlindungan Tuhan,
karena dia sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan menggantikan Imam Eli, tetapi Samuel pun tidak memperoleh warisan. Bagi dirinya sendiri, Samuel itu hampir sempurna. Tapi ada kegagalan Samuel. Kita lihat saudaraku, kegagalan Samuel. Next. Samuel tidak memperoleh warisan bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Sejak kecil kan dia ngelihat pembiaran yang dilakukan oleh Imam Eli kepada anak-anaknya. Anaknya cuman dikatakan, jangan begitu anakku, tapi tidak dengan tegas. Kalau kamu seperti itu, stop dari semua pelayanan. Lebih baik yang melayani orang lain daripada anakku sendiri tapi merusak akan kebenaran firman Tuhan. Harusnya tegas kan? Harusnya. Dia lebih menghormati anak, itu artinya dia hatinya cenderung untuk menyenangkan hati anak daripada menyenangkan hati Tuhan. Itulah Imam Eli. Dan Samuel menyaksikan itu sejak kecil, saudara. Kakak-kakaknya Dursila, ya dua kakaknya itu ya, Hofni Pinehas itu sudah dewasa. Dursila, Imam Eli yang jadi pembimbing rohaninya dia tidak menegur, akhirnya Tuhan yang menegur. Dan akhir hidup yang menyedihkan. Nah sekarang akibat bagi Samuel ketika Samuel menjadi dewasa, menjadi tua. Akibatnya sebelah sini saudaraku. Saya bacakan saudaraku 1 Samuel 8 ayat 1-3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Saudara, kalau menjadi hakim itu artinya dia menjadi penentu benar atau salah, iya kan? Ayat 3, kita baca sama-sama. Ini penting saudaraku biar merasuk di hati kita. 1, 2, 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mata duitan, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Kok bisa? Anaknya Samuel. Samuel orang benar, orang suci. Enggak ada kesalahan untuk hidupnya sendiri. Tapi anaknya enggak pernah dinasehati. Mengapa dia tidak pernah mendidik anaknya untuk takut Tuhan? Karena dia sendiri enggak pernah lihat contoh bagaimana Imam Eli mendidik anak-anaknya. Jadi ngomong warisan itu turun-temurun saudaraku. Saudara jangan berkata, itu Samuel nggak diurusi, nggak dididik kok ya jadi, ya dia special case. Saya juga sering lihat special case, ada anak yang nggak pernah dididik, nggak pernah diurusi, tapi dia baik dan dia jadi orang benar. Ada, tapi jarang saudaraku. Kalaupun ada kasus seperti itu, hati-hati, dia nanti kalau punya anak, dia juga nggak ngurusi. Karena dia berpikir, aku nggak diurusi sama orang tuaku, aku nggak diurusi sama pembimbing rohaniku, aku benar. Anak-anakku mestinya juga nggak usah diurusi, bener dewe gitulah. Harusnya bisa ngerti sendiri. Maaf, saya juga sering menjadi seperti ini, saudaraku. Saya sering berpikir seperti itu. Aku dulu nggak pernah didorong-dorong untuk baca Alkitab. Aku baca Alkitab sendiri itu. Aku nggak pernah didorong-dorong untuk melayani, aku melayani sendiri. Di gereja sejak aku bertobat, 7 hari seminggu rasanya kurang. Saya sampai bilang mestinya seminggu itu 8 hari. Saya ngomong gitu. Karena tiap hari saya di gereja, saudaraku. Sekarang kok sukarnya luar biasa. Anak-anak jauh lebih senang
mainan gadget di rumah, mainan game di rumah daripada persekutuan doa. Kenapa? Nah, tapi yang begini ini kita harus seimbang, saudaraku. Ada orang seperti Samuel, tapi Samuel pun salah. Dalam pikirannya, aku bisa jadi seperti ini juga enggak ada yang bimbing. Imam Eli juga tidak intensif pembimbing aku. Dia bertumbuh sendiri. Saudaraku, ayo kita seimbang. Jangan merasa bahwa orang tua benar pasti anaknya benar. Enggak. Orang tua takut Tuhan, otomatis anak takut Tuhan. Iya, memang anak itu melihat teladan, tapi juga membutuhkan bimbingan, membutuhkan nasihat, bahkan teguran. Kita lihat lebih lanjut. Raja Daud, saudaraku. Nah, Raja Daud terhadap Adonia, salah satu dari putranya, dia nggak pernah seumur hidup anaknya itu menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu, Adonia? Nah, Adonia ini memang wajahnya cakepnya luar biasa. Jadi kalau Absalom itu ganteng, cakep, ini juga nggak kalah, saudaraku. Jadi kalau anak cakep, anak ganteng itu pasti kan disayang sana sini sejak kecil ya. Begitu ketemu sama Adonia waktu kecil, sama seperti kakaknya Absalom waktu kecil, itu para ibu-ibu langsung cewel pipinya, ih anak kok gemesin, anak kok cakepnya kayak gini. Masih anak-anak, saudaraku. Dia dipuja-puja, dipuji-puji, ini kalau gede tak pakai mantu ya, semua gitu ya. Itu Adonia, saudaraku. Daud juga sama terhadap Adonia, aduh sayang banget dia. Terhadap Absalom dia juga sayang karena cakepnya luar biasa. Gantengnya itu aduh melampaui segalanya, saudaraku ya. Melampaui anak-anak sebayanya pada waktu itu. Akibatnya apa, saudara? Kita baca ya, saya tadi sudah saya baca sedikit-sedikit, saya ulangi. Daud tidak pernah menegur Adonia. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Jadi selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saudaraku, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan warisan. Harimau mati meninggalkan belang. Anda dan saya mati, apa yang kita tinggalkan? Warisan bukan sekedar harta benda, bukan sekedar aset, bukan sekedar harta uang melimpah. Bukan pabrik yang kita wariskan, tapi nilai-nilai kehidupan, takut akan Tuhan, kebenaran, firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita, kita wariskan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudaraku, saya mau berdoa. Kurang sendiri di kambrokan terilada pas sendiri lada kapo kata-kata Tuhan Yesus. Di sini kami berdiri di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sudah mendengar akan contoh-contoh di dalam Alkitab. Kegagalan-kegagalan dari orang-orang yang menjadi tokoh Alkitab. Bahkan Daud yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, dia juga orang gagal di dalam mewariskan nilai-nilai kepada anak cucunya. Samuel, orang benar, juga gagal. Tuhan, ampuni kami
Kalau kami melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Daud, seperti yang dilakukan oleh Samuel, seperti yang dilakukan oleh Imam Eli, Tuhan tolong kami supaya kesadaran ini melekat dan secara konsisten boleh menjadi orang yang mewariskan nilai-nilai takut akan Tuhan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kasih, nilai-nilai kebajikan yang diwariskan kepada anak cucu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami makan dan minum, bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu boleh melekat di hati kami, di pikiran kami, dan di seluruh keberadaan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Silakan duduk saudaraku.